Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta serial India Radha dan Krishna. Agar tidak ketinggalan sinopsisnya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Klik tombol loncengnya, gratis kok. Terima kasih, selamat menonton. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Tuan Akrur datang ke Barsana untuk meminta Nanda dan Yasoda menyerahkan Krishna kepada Raja Kans. Yasoda yang terus menangis karena tak ingin menyerahkan Krishna kepada Raja Kans. Radha bertanya kepada Ayan kenapa Raja Kans menginginkan Krishna. Ayan pun tidak tahu. Krishna datang dan meminta Yasoda untuk tidak menangis dan menenangkannya. Krishna pun berpura-pura pingsan. Balram membawanya ke kamar. Krishna meminta kepada Kirtida untuk menyuruh Radha datang menemui Krishna. Balram mengatakan kepada Krishna, kenapa saat menghadapi Raja Kans kau malah bersikap dramatis. Krishna menjawab, karena belum saatnya menghadapi Paman Kans. Biarkan dosanya melewati batas, Kak. Sampai saat itu kita berpura-pura lemah. Dengan penuh kemarahan, Balram mengatakan, siapapun orangnya yang memberi informasi kepada Raja Kans, aku tidak akan mengampuninya. Krishna menjawab, dia adalah Bibi Jatila. Mudah sekali untuk menghukum orang lain, tapi lebih penting membuat orang menyadari kesalahannya sendiri. Dengan begitu mereka akan mendapatkan jalan yang benar. Hukuman bukanlah solusi, kakak. Dia membuat kesalahan yang besar dengan membuat ibu menangis. Sekarang keadilan akan menuntut harga air mata dari seorang ibu. Akan dibayar dengan air mata ibu yang lain. Hari ini jika seorang ibu menangisi putranya Krishna, sekarang ibu yang lain akan menangisi putranya yaitu Ayan. Frisban berpikir siapa yang memberitahukan kepada Raja Kans bahwa warga Kokul ada di sini. Balram menjawab, siapa lagi dia paman? Pasti orang dalam yang menjadi mata-mata. Siapapun itu orang sedang berdiri di hadapan kita. Jatila mengatakan, tapi bagaimana ini terjadi Balram? Semua penduduk telah bersumpah kepada kepala desa bahwa tidak akan memberitahukan kalau warga Gokul tinggal di Barsana. Balram mengatakan, ada perbedaan antara menjanjikan dan memenuhi janji. Tentunya warga Gokul tidak akan memberitahu lokasi mereka berada. Dan ini sudah jelas bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan. Orang yang licik dan mengkhianati dari Barsana. Di masa krisis seperti ini hanya ada satu solusi, Ayan dan aku akan menghadapi Raja Kans. Kembali ke Radha dan Krishna. Masih dengan dramanya, Krishna mengatakan kepada Radha bahwa kematiannya sudah dekat. Radha menutup mulut Krishna dengan tangannya dan mengatakan jangan bicara seperti itu. Radha pun mengingat ucapannya dengan Ayan bahwa pertemanan dengan Krishna itu palsu. Krishna mengatakan, di luar sana ada Raja Kans yang kejam sedang menungguku. Tetapi temanku terus berusaha keras untuk menyemangatiku. Temanku berharap tidak akan terjadi apapun pada diriku. Dan sekarang aku baik-baik saja. Jatila mengatakan kepada Balram, menghadapi pasukan Kans apa berdua saja cukup? Balram menjawab, kenapa tidak? Bukankah Ayan sudah menguasai ilmu perang? Nan mengatakan bahwa yang dikatakan Jatila itu benar. Terlebih lagi pernikahan Sudevi akan segera tiba. Untuk menyelamatkan nyawa Krishna, aku tidak bisa membahayakan seluruh rakyat Barsana. Balram menyetujuinya bahwa tidak akan melawan Raja Kans, tapi menyerahkan Krishna pada Kans karena tidak ada jalan keluarnya lagi. Frisban mengatakan, tidak Balram, janji telah dilanggar oleh orang yang berada di Barsana, dan itu sudah menjadi tanggung jawab Barsana untuk menolong Krishna. Frisban memutuskan tidak akan menyerahkan Krishna kepada Raja Kans. Kita akan berperang melawan Raja Kans. Nanda mengatakan kepada Frisban, menurutku ini tidak benar kawan.
Hanya untuk menyelamatkan satu nyawa kau tidak bisa membahayakan banyak nyawa. Frisban menjawab, aku melakukan ini bukan karena kau sahabatku kawan. Aku juga tidak melakukan ini karena Krishna adalah tamuku. Aku melakukan ini sebab permintaan Kans akan terus berjalan. Jika suatu hari dia meminta putriku Radha keluar, aku tidak akan diam saja. Aku akan berjuang, tidak akan kubiarkan. Frisban dan seluruh warga pun bersiap untuk bertarung. Cerita dilanjut ke Ayan dan Jatila. Ayan mengatakan kepada Jatila, gerakan kita sekarang menjadi bumerang. Ibu bilang Raja Kans akan membunuh Frisban dan Krishna akan mati. Maka aku akan mendapatkan Radha dan tahta Barsana. Tapi buktinya Akrur hanya menginginkan Krishna dan mereka tidak akan menyerahkan Krishna kepada Raja Kans. Jatila mengatakan, apapun yang terjadi kau tidak ikut berperang. Ayan menjawab, jika aku mengalah atau mundur, aku akan jadi seorang pengecut. Seorang pengecut tidak akan mendapatkan Radha atau tatah Barsana. Tidak akan terjadi apa-apa, Ibu. Aku prajurit yang handal. Krishna mengucapkan terima kasih kepada Ayan karena sudah mau bertarung untuk melawan Raja Kans. Frisban mengumumkan bahwa hari ini akan melawan Raja Kans. Frisban menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap. Jatila semakin tak bisa menahan tangis melihat Ayan ikut berperang melawan Raja Kans. Krishna pun berpura-pura tidak tahu dan mengatakan, aku tidak tahu orang jahat mana yang telah memberitahu Raja Kans bahwa warga Gokul ada di Barsana dan menjadikan Ayan sebagai amatir. Dan apa yang akan dia dapatkan setelah memberitahu Raja Kans. Warga Gokul dan Barsana pun sudah siap berangkat berperang. Kirtida mengatakan, sampai kalian kembali di bawah bimbingan Pendeta Ugrapat, kami para wanita dan anak-anak dari Gokul dan Barsana akan terus berdoa demi keselamatan kalian. Nanda, Frisban dan pasukan pun berangkat dan para wanita mulai berdoa. Radha berdoa meminta keselamatan untuk semua yang sedang bertarung. Krishna mengatakan, keinginanmu adalah perintah bagiku. Krishna pergi menemui Akrur dan seluruh prajurit Raja Kans. Akrur bertanya kepada Krishna, siapa kau? Apa kau tersesat? Krishna menjawab, jika aku tersesat, lalu siapa yang akan memimpin komandanmu, Akrur? Akrur mengatakan, jika memang benar Raja Kans harus mati di tanganmu, kenapa belum terjadi juga dan kau malah sembunyi? Krishna mengatakan semuanya dikendalikan oleh waktu. Tugasku adalah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkanku. Seluruh prajurit Kans menyerang Krishna, dan Krishna menunjukkan kekuatannya hingga Akrur merasa takut. Akrur pun tunduk pada Krishna dan mengatakan, aku mengerti sekarang. Benar, kau yang akan membunuh Raja Kans. Katakan kepadaku, apa perintahmu, Tuan? Krishna mengatakan, tolong sampaikan pesanku pada Raja Kans. Takdir telah memberikannya kesempatan dan masih ada waktu. Membantu yang lemah bukan malah menyakiti mereka. Jika dia masih belum berubah, maka ramalan itu akan segera terwujud. Krishna juga meminta Akrur untuk mengatakan kepada warga Gokul dan Barsana bahwa Raja Kans salah orang. Pasukan Nan dan Frisban pun datang menemui Akrur. Akrur meminta maaf kepada Frisban dan Nan bahwa Krishna bukanlah anak yang Raja Kans cari. Setelah lama mencari Krishna, akhirnya Radha menemukan Krishna sedang menikmati mentega. Radha mengatakan kepada Krishna bahwa masalahnya dengan Tuan Akrur sudah selesai. Radha juga mengatakan kalau selama ini berteman dengan Krishna hanyalah pertemanan palsu. Krishna pun kaget dan berpura-pura sedih. Rombongan Nan dan Frisban pun datang. Dengan tangis Jatila langsung memeluk Ayan. Frisban mengatakan kalau Ayan baik-baik saja. Tuan Akrur telah mendapatkan informasi yang salah.
Sekarang mereka yakin kalau Krishna dan seluruh warga Gokul bukanlah musuh Raja Kans. Jatila pun pergi meninggalkan semua. Jatila bertanya-tanya bagaimana bisa Tuan Akrur mengatakan bahwa informasi ini salah. Jatila pun merencanakan untuk membunuh Krishna. Cerita dilanjut ke Mathura. Akrur menyampaikan semua ucapan Krishna kepada Raja Kans. Raja Kans pun marah dan mengeluarkan pedangnya dan bertanya, "Apa aku pendosa?"